Seperti apa peluang Garuda Muda melawan tim Uzbekistan malam ini di Stadion Abdullah bin Khalifa? Dan kita akan kupas bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo dan juga kita undang pendukung sepak bola selebritas Bung Riko Ceper. Selamat petang Bung Joy, Bung Riko Cepero, selamat petang. Ya, Selamat petang, selamat sore. Nah ini Bung Joy, ini laga yang dinanti, semifinal laga yang dinanti. Bukan lawan kaleng-kaleng, tangguh, tak pernah kalah. Clean sheet, Bung Joy. Bagaimana Anda melihat peluang timnas U23? Ya, hampir semua saya kira semua pendukung Indonesia overlook ya terhadap Uzbekistan. Padahal Uzbekistan ini kan juara pada 2018. Mereka runner up pada 2022. Jadi ini ya kalau Anda bilang bukan kaleng-kaleng ya betul. Karena ini adalah negara ex Uni Soviet yang kita tahu sendiri bahwa sejak zaman Uni Soviet dan sekarang mereka sudah berpisah. Negara ini kan negara bagian dulu ya. Negara bagian ini adalah salah satu penyumbang atlet untuk Uni Soviet. Atlet-atlet kelas dunia Uni Soviet ini banyak datang dari Uzbekistan. Jadi kita agak overlook tuh. Saya sendiri loh Uzbekistan ternyata oke ya. Pas saya lihat statistiknya gile. Dia main 4 kali nggak pernah kebobolan, menang selalu bikin gol gitu ya. 12 gol kalau tidak salah 12 gol sejauh ini tanpa pernah kebobolan. Dan saya lihat rosternya, oh ternyata mereka banyak sekali, ada 12 kalau nggak salah, bukan banyak sekali, ada 12 pemain yang sudah berpengalaman di level senior. Tapi saya lihat rosternya Indonesia juga ada 14 ternyata yang rosternya saya lihat sudah memperkuat senior gitu ya. Kalau timnas itu ya senior. Nah, saya lihat lagi, oh ternyata menit bermainnya ini saya datanya dapat dari kawan yang saya kira wah ini data yang luar biasa karena 14 pemain senior di Indonesia, ada 12 pemain senior di Uzbekistan. Ini adalah pertemuan dua tim senior. Title-nya aja U23 gitu loh ya. Yang satu 12 pemain, yang satu 14 pemain. Tapi statistiknya Indonesia lebih unggul loh ya. Ada 4 pemain yang cap-nya udah lebih dari 20 gitu loh ya. Bahkan Pratama Arhan itu cap-nya 40 kalau nggak salah. Oke, ini labelnya aja U23, tapi yang mengisi adalah pemain yang sudah pentas di level senior. Tapi sebelum bahas lebih dalam soal itu, Bung Joy, saya ingin ke Bung Riko. Bung Riko, bagaimana Anda melihat perjuangan timnas U23 hingga saat ini? Dulu kita kolamnya ASEAN loh Bung, sekarang Asia. makanya saya juga nggak habis pikir. Saya setiap lihat ada Bagan, terutama udah semifinal ini ya Bagan. Ini nggak percaya soal ini Indonesia nih. Ini Asia loh ya. Jadi di antara 4 semifinalis Indonesia, selain Indonesia, Uzbek, ada Jepang, ada Irak. Ini tim-tim memang langganan. Ditambah dulu ada misalnya Korea Selatan, Cina, Iran. Itu kan raksasa Asia. Tiba-tiba nyempil peringkat 134, seolah anak bawang Indonesia yang dikepung oleh peringkat-peringkat paling jelek Uzbek. 4 semifinalis ini. Uzbekistan peringkat 64 mungkin. Indonesia 134. Tapi jadi PD-nya ketika kemarin kita ngegebuk mulangin Korea, peringkat 23 aja kita bisa kok. Ya, Jepang tertinggi 17 Asia peringkatnya. Tapi ini siapa nih anak bawang 134 masuk menyeruak di antara 4 tim semifinalis. Wah ini kalau oke lah orang tuh Australia menang 1-0 penyisihan grup. Kebetulan. Kemudian Jordania. Saya duga draw aja udah bagus, lolos runner up dampingin Qatar. Dihajar 4-1 Jordania. Ketemu Korea Selatan sempat leading ya, kemudian sama adu penalti. Sempat Arkan juga gagal. Mentalnya ada, gue bilang, wah nggak kaleng-kaleng nih, gue bilang gitu. Salut lah pokoknya tim asuhan Sintayong ini. Kebetulan ketagihan menang terus dan kita target tanggung juara aja sekalian ya. Tapi sorry, gimana Bung Joy? Saya harus ingatkan kalau kita klaim kita udah level Asia jangan dulu. Ini adalah levelnya tetap U23. Kalau kita bicara level senior baru kita bicara peringkat. Kalau bicara peringkat kan memang Korea Selatan ini jauh banget, tapi kan itu yang seniornya. Yang kita pulangkan kemarin itu ya tetap aja tim juniornya gitu. Jadi saya hanya ingin mengingatkan supaya anak-anak U23 ini tetap tumbuh dengan normal. Mereka nggak gede kepala, wah udah level Asia gitu ya. Mereka kalau udah level Asia mereka pikir selesai. Kalau selesai mereka nggak latihan lagi, itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan mereka tetap humble dengan posisi sekarang. Mereka tetap bisa melaju. Saya yakin betul bisa masuk ke Olimpiade. Nah kalau udah masuk ke Olimpiade, ini tim tinggal di maintain. Karena menurut saya dengan tim yang ada sekarang,
next generasi yang akan mengikuti mereka itu akan mengikut gitu loh. Dan Oke. generasi ini nih sekarang Arhan dan kawan-kawan ini di senior nanti saya yakin tembus 100 besar, tembus 60 besar gitu loh. Oke. Jadi jangan buru-buru dulu dibilang ini udah level elit Asia, belum. Ini kita masih junior. Oke, tapi masih ada rasa euforianya ya, Bung Joy. Bung Riko, kalau misalkan lihat ini bicara soal pencapaian timnas U23, wah sangat diapresiasi. Tapi antusiasme penonton di Qatar, tapi rasanya kayak di Indonesia. Ya, betul Gimana? kan. Stadion yang berkapasitas cukup besar juga sebenarnya stadion Abdullah bin Khalifa ini ya. Tapi kita juga udah sold out. 80-90% penonton Indonesia. Ini betapa euforianya bukan main ya. Mungkin mereka senang, memang ini hiburan ya, kebahagiaan. Seolah ya ini nggak pernahnya mau junior, betul katakan Om Joy ya, Bung Joy ya. Tapi dulu kan bermimpi aja kita nggak berani. Kalaupun mimpi Iya. pantesin kali. Mimpi aja nggak berani Bung Joy. Iya. Nggak nyadar. Kita jujur untuk U23 lawan Malaysia, Thailand, Vietnam aja ngos-ngosan. Biasanya berharap menang Malaysia, Vietnam, Thailand ya. Iya, pelatihnya udah doyan ngopi kali kan. Oke. Jadi Tapi kita nanti usai jeda kita bahas ya soal kedalaman tim ini karena menarik. Banyak yang bahas soal market value-nya para pemain, kemudian juga ada celah nih PR-nya di timnas U23 lini kanan nih, pertahanan kanan. Kita akan bahas usai jeda ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita kembali bahas bahas soal peluang timnas U23 jelang lawan Uzbekistan malam nanti. Masih bersama kita pengamat sepak bola Anton Sanjio dan juga pendukung timnas Rico Ceper. Bung Joy, dibahas nih lagi ramai di lini masa soal market value-nya timnas kita. Ada satu pemain di Uzbekistan ini termahal di Piala Asia. Sayap kiri loh, padahal lini pertahanan kanan kita yang itu jadi celah selama ini jadi PR. Gimana Bung Joy? Oh, justru saya melihat sebetulnya di sektor kanan ini kalau Fatur ada di sana dia lebih disiplin daripada Pratama Arhan ya. Karena gini, polanya Sintayong ini kan 3-4-2-1 atau 3-4-3. Artinya dua gelandang sayap kanan kiri itu, kanan Fatur, kiri Pratama Arhan itu kan harusnya disiplin banget. Yang nggak disiplin tuh menurut saya justru Pratama. Tapi kan Pratama ini kan memang determinasinya nyerang gitu loh. Nah, kalau determinasi nyerang ketika Indonesia dapat bola itu peluangnya cukup banyak diambil dari sektor kiri. Oke. Tapi Fatur nggak terlalu banyak ninggalin perimeternya gitu loh, siapapun di situ gitu loh. Nah, jadi rasanya sih kalau mau dibilang sektor kanan kalau kebobolan lawan Korea di last minute ya waktu itu kan itu sebetulnya memang di perimeternya Fatur, tapi menurut saya itu bukan kesalahan lah karena dua pemain dari Korea itu bisa intercept bola di tengah. Lalu kemudian tiba-tiba mereka berada di sekitar perimeternya Ferrari dan Fatur gitu. Jadi itu memang menurut saya itu gol yang bagus ya. Artinya bukan kesalahan dari back atau dari center back atau dari gelandang yang harusnya bertahan gitu loh. Justru saya melihat Pratama Arhan ini terlalu ofensif. Dia kadang-kadang kalau udah menit 80 gitu kadang-kadang baliknya suka telat. Itu aja sebetulnya kelemahannya. Catatannya ya. Oke. Yang lain menurut saya Indonesia hanya butuh perhatian khusus pada bola-bola mati. Oke. Itu yang selalu jadi masalah. Garuda Muda menyala optimistis, itu kata yang keluar dari para pendukung suara mereka. Anda melihat ini gimana sampai di daerah nobar digerakkan semua nonton bareng. Ini rasa-rasanya belum pernah seperti ini sebelumnya, Bu Riko ya? Untuk betul, timnas. ini optimisme, euforia masyarakat, tapi hati-hati belum selesai satu langkah lagi kan gitu, atau dua langkah kita nggak tahu. Tapi ini memang serentak di Indonesia, bahkan di Qatar pun kan tiket sold out, pendukung kita sama-sama. Ini kayak bagai tetes air di gurun pasir gitu, walaupun sekali lagi labelnya U23 gitu. Jadi oase ya? Bermimpi. Iya, kita kan SEA Games kemarin setelah pacaklik sekian puluh tahun, Indra Safri dan teman-teman coach baru dapat lagi SEA Games gitu ya, Asia Tenggara. Kemudian ini tingkat Asia, walaupun level sekali lagi U23 gitu. Sekali lagi kejutan banget, walaupun wah ada Ivar Jerner lah, mau dibilang Justin Hubner kayak siapapun, ya Nathan kayak Struik, apapun itu namanya, ya udah merah putih, semoga Garuda tetap terbang tinggi gitu. Tapi tanpa Struik optimis nih, Bu Riko? Masih kalau optimistis? Saya pribadi menilai Struik ini pandai membuka ruang bang. Jadi lari kemana-mana membuka, jadi mengasih kesempatan untuk Marcelino atau Witan untuk nusuk. Dibanding Sananta yang lebih stay di situ, cuman nggak ada masalah, bisa jadi bisa main false nine atau Sananta yang didorong. Dibanding Hoki Caraka,
lebih saya kalau saya lebih pilih Sananta, tapi apapun itu STY lebih tahu kan sebagai pelatihnya. Tapi kalau pendapatnya Bung Joy gimana nih kalau soal pengganti Struijk, bisa false nine tanpa striker atau gimana Bung Joy kira-kira nih? Iya, memang Indonesia kehilangan besar ya. Rafael Struijk kan memang 3 pertandingan nggak bisa bikin gol, tapi dia kan gerakannya liar banget itu. Agak sulit dijaga sama bek lawan. Jadi dia buka peluang. Dia juga buka satu peluang gol kan ketika dia di tackle dan di kotak penalti dan jadi 1 gol gitu. Nah, baru setelah dia lawan Korea bikin gol cantik-cantik lagi. Sayang dia nggak bisa main. Nah, ini persoalannya apakah Ramadan Sananta bisa seperti itu? Ramadan Sananta kan lebih, ya seperti Riko bilang tadi, dia lebih dia lebih target man. Dia kurang bisa nyari bola ke tengah gitu loh. Hoki Caraka saya lihat 2 penampilan pertamanya menurut saya tidak terlalu oke, tapi oke lah dia sebagai cadangan. Tapi Sananta yang lebih berpengalaman saya rasa harusnya dia dimainkan sejak awal karena bagaimanapun dengan pengalamannya dia bisa dapat solusi lah di depan. Tapi memang kehilangan Struijk itu betul-betul kehilangan besar. Karena ini pemain yang sulit dibaca oleh bek lawan, dan mudah-mudahan Sananta bisa membuka ruang juga bagi Marcelino, bagi Witan, bagi siapapun yang ditaruh oleh Sintayong di lini depan. Jadi harusnya sih tetap tidak ada persoalan ya, walaupun ini nggak ada Struijk agak berat nih. Tapi Bung Joy, ini Uzbekistan posturnya khas Eropa Timur sampai sekarang clean sheet. Jadi gimana celahnya di mana ini untuk bisa ditembus? Ini saya yakin Sintayong sudah mempelajari ya, dia pasti sudah berjam-jam tuh mantengin video pertandingannya Uzbekistan. Saya yakin udah ada jawabannya. Tapi memang persoalannya harus sabar. Apakah ketika Jepang menghadapi Korsel juga kan susah nembus kan, nggak bisa bikin gol padahal dihajar habis-habisan. Nah ini kemungkinan besar juga begitu, asal ya, jangan kena counter attack aja. Nah ini harus dijaga antara kedalamannya Indonesia terutama dalam bertahan, dalam menyerang. Tapi saya yakin formasi 3-4-2-1 akan diambil oleh Sintayong dan Indonesia akan main ofensif. Karena Uzbekistan tidak terlalu ofensif, tapi mereka betul-betul jago di lini tengah ya. Mereka jago melakukan intercept di lini tengah, itu yang berbahaya. Karena postur mereka juga menunjang, mereka clean betul. So far sejauh ini mereka cuma dapat 2 kartu kuning, bayangin. Tapi tacklingnya banyak banget, interceptnya banyak banget. Nah ini harus diwaspadai oleh Indonesia. Baik, Bu Riko, prediksi skor berapa nih untuk nanti malam Bu Riko? Ya 2-1. 1-0 untuk Indonesia lah. Betul kata kalau Bung Joy bilang tadi, di waktu lihat Arab Saudi lawan Uzbekistan, Arab Saudi malah lebih ngurung kalau menurut saya, lebih full kayak Korea, speednya, power. Tapi si main tempo, main ritme, si Uzbekistan itu cukup bagus, penguasaan bola cukup bagus. Dan kalau saya pribadi mungkin nggak tahu kalau yang kita komunitas hobi main bola, benci banget nih ketemu Uzbekistan. Kenapa? Dengan raihan 12 berbanding gol tadi agregatnya, artinya depannya menakutkan, belakangnya kuat. Ini gimana lagi istilahnya? Istilahnya gimana nih? Depannya galak tuh, gigitnya tajam, belakangnya juga kokoh. Ini ya PR lah. Buat saya yakin STY juga punya diacak-acak mudah-mudahan sama Marcelino, Witan dan teman-teman, sehingga kita bisa bawa pulang 2-1 dan kita lolos ke Paris Prancis. Itu yang kita tunggu, kita doakan. Bung Joy, prediksi Anda bagaimana? Apakah soal skenario adu penalti harus juga disiapkan lagi nih? Udah pasti kalau itu. Dan prediksi saya 1-0 untuk Indonesia. Selalu saya prediksi 1-0, Indonesia lolos terus tuh. Jadi mudah-mudahan. Beberapa kali Kompas TV juga prediksi 1-0 lolos. Artinya tapi ternyata lolos juga gitu loh. Untuk malam ini kita semua seluruh Indonesia mendoakan untuk kemenangan Timnas U23. Semoga dapat kabar gembira, bisa ke final, bonusnya lolos ke Olimpiade Paris 2024. Terima kasih Bung Joy, Bung Riko Ceper, terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini.